bersiap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abang Kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi. Di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran 3 dan 4. Nah, silahkan dibuka buku tema 7-nya, subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Nah, Bang Kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa mampu menuliskan informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan cara membuat karya patung dari bahan lunak dengan benar. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca kali ini, kita akan membaca sebuah teks pidato. Nah, Abang Kakak dengarkan, Miss akan bacakan dari sini ya. Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan pendirian koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, Abang Kakak, itulah tadi teks pidato ya dari Ketua Koperasi SD Palapa ya. Jadi sekarang ya berdasarkan teks pidato tersebut Abang Kakak ya diminta untuk
menentukan bagian pembuka, inti, dan penutup dari pidato tersebut ya. Jadi ini latihan untuk abang kakak di rumah ya. Tentukanlah bagian pembuka ya dari pidato tersebut, kemudian intinya dan penutupnya ya. Nah, kita lanjutkan dengan materi IPS dalam kegiatan Ayo Mengamati. Nah, abang kakak amatilah kedua gambar ya. Nah, ini merupakan ya bangunan yang sangat terkenal ya di negara ya, di sebuah negara yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, ini gambar pertama. Nah, dan ini adalah gambar yang kedua. Ini gambar pertama dan gambar yang kedua. Nah, mungkin di antara abang kakak ya untuk gambar pertama ini sudah pernah melihatnya secara langsung. Nah, ini terdapat di luar negeri ya, di negara tetangga kita. Nah, sedangkan gambar kedua ini merupakan ya gambar gedung atau bangunan yang terdapat di negara Indonesia. Nah, mungkin abang kakak ya bahkan sudah pernah melihatnya secara langsung atau melihatnya melalui buku ataupun internet. Nah, gambar apakah ini? Nah, kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Nah, gambar kiri, nah yang ini ya. Nah, gambar yang pertama tadi yang sebelah kiri, nah merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Nah, ini merupakan ya kampus Nanyang Teknologi yang terdapat di Singapura. Nah, sedangkan gambar kanan atau gambar yang kedua ya. Nah, ini merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok. Jadi ini terdapat di negara Indonesia ya. Nah, banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia dan sebaliknya juga banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Ya, jadi ini merupakan kampus ya. Kampus yang ada di yang sebelah kiri tadi di Singapura, sedangkan yang sebelah kanan adalah kampus yang ada di negara Indonesia. Nah, itu tepatnya di Depok ya. Nah, abang kakak kita ketahui ya bahwasanya negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN, nah itu melakukan kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama di bidang pendidikan ya. Nah, kita ketahui tadi bahwasanya ya di kampus NTU banyak ya mahasiswanya itu yang berasal dari Indonesia. Nah, sebaliknya yang di UI juga berasal dari luar negeri. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara di anggota ASEAN ya dalam bidang pendidikan, yaitu mengadakan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Nah, masih banyak lagi ya bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan negara-negara anggota ASEAN ya, misalnya mengadakan Olimpiade ya ASEAN. Nah, itulah ya merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar dan mahasiswa ya abang kakak. Nah, kita lanjutkan di materi PPKN. Nah, sekarang bacalah teks halaman ya 125 sampai dengan 126. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul Deda dan 5 butir kentang. Nah, silahkan abang kakak baca teks tersebut ya, di pauskan dulu video Miss Karmila ya, baca teksnya Miss beri waktu, silahkan. Iya, sudah ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya berdasarkan peristiwa dalam cerita tersebut. Kita akan menentukan nilai-nilai Pancasila yang sesuai ya berdasarkan cerita dalam teks tersebut ya. Jadi tadi abang kakak sudah baca
ya. Nah, kita bisa menentukan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dalam cerita tersebut. Nah, yang pertama, terdapat teks ya yang berupa teks aku tahu, bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja, kata Deda. Nah, tadi kalau kita sudah baca teksnya ya, bahwasanya kan Deda itu merupakan seorang pencari kayu bakar ya. Nah, dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Jadi mereka ada berlima ya. Nah, mereka tinggal di gubuk yang sederhana ya. Jadi karena turun hujan ya, tidak bisa dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Jadi istrinya berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." Nah, maka Deda menjawab ya, "Aku tahu, bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk anak-anak saja," kata Dedanya. Jadi di sini ya Deda ya dengan ini ya, dia lebih mengutamakan anak-anaknya ya. Jadi begitulah ya abang kakak ya, orang tua itu sangat menyayangi anak-anaknya ya, bahkan dalam kondisi apapun orang tua itu akan lebih mementingkan anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Dia seperti Deda ya, dia lebih mengutamakan anak-anaknya yang terlebih dahulu makan gitu ya. Nah, jadi abang kakak ya, kita harus bersyukur. Nah, apabila kita memiliki kelebihan makanan atau sudah dimasakkan oleh orang tua kita ya, kita harus bersyukur. Kita tidak boleh mencaci makanan yang sudah diberi oleh orang tua kita, atau misalnya apapun yang diberikan oleh orang tua kita ya kita syukuri, kita nikmati gitu ya. Kita tidak boleh sampai yang merajuk meminta makanan ini dan itu gitu ya, karena banyak di luaran sana ya, mungkin teman-teman kita atau mungkin orang lain ya, yang mereka itu untuk makan saja susah gitu ya. Nah, jadi dari cerita tersebut ya, yang tadi Deda lebih mengutamakan anak-anaknya. Nah, ini mengandung nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, berikutnya pada teks yang berikutnya ya, Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. Nah, jadi ketika kondisi mereka juga sedang kesusahan ya, kurang makanan, nah datanglah seorang pengemis gitu ya, yang mengaku bahwasanya dia belum makan dan kelaparan. Nah, di sini Deda ya dia mengajak istri dan anak-anaknya bermusyawarah. Nah, dari hasil musyawarah mereka, nah mereka sepakat untuk memberikan sisa makanan ya kepada si pengemis. Nah, di sini tadi kan ya ada musyawarah ya. Nah, musyawarah ini merupakan ya nilai Pancasila, yaitu sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, pada teks Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitulah seterusnya. Nah, tadi ya bahwasanya kan berdasarkan musyawarah mereka tadi ya, keluarga Deda tadi, nah dia sepakat ya untuk memberikan mereka sepakat untuk memberikan ya sisa makan kentang tersebut kepada pengemis. Nah, dan pengemis tadi berpesan kan bahwasanya setiap mereka akan memakan kentang tersebut, nah itu harus mengirisnya menjadi 5 bagian. Nah, ini tadi kenapa 5 bagian ya, karena kan tadi keluarga Deda itu ya terdiri dari 5 orang ya, Deda, istrinya dan ketiga orang anaknya. Nah, jadi semua mendapatkan bagian dari cerita tersebut ya. Nah, nilai-nilai Pancasila yang sesuai itu adalah sila
Iya, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, itulah ya nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan cerita dalam teks bacaan Deda dan 5 butir kentang tersebut ya. Bisa dipahami ya Bang Kakak ya. Nah, kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, ayo berkreasi. Nah, di sini kita akan berkreasi ya, bagaimana cara membuat patung dari bubur kertas. Nah, berikut ini ya merupakan contoh membuat patung dari bubur kertas. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kita siapkan kertas bekas. Nah, kertas bekas ini bisa koran ya, bisa juga kertas HVS yang sudah tidak dipakai ya. Jadi kita siapkan kertas bekas. Nah, kemudian yang kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Jadi kita rendam ya kertas tersebut. Ya, jadi kita kertas tersebut kita sobek-sobek ya. Nah, kita masukkan ke dalam wadah ya, bisa baskom, bisa ember ya. Nah, kita rendam selama 24 jam. Berarti kita rendam selama 1 hari sampai kertas tersebut menjadi lunak. Nah, kemudian yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan kita buat ya. Jadi besarnya kawat itu kita sesuaikan dengan patung yang akan kita buat. Kalau misalnya patungnya yang akan kita buat kecil, maka kita cukup menggunakan kawat yang kecil sebagai kerangkanya. Nah, apabila patung yang akan kita buat besar, maka kita pilihlah pilihlah kawat yang besar ya. Nah, kemudian yang keempat, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diproses dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Nah, jadi abang kakak di sini kertas yang sudah kita rendam selama 1 hari ya, yang sudah lunak, nah itu kita peras terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita bisa tadi tumbuk ya, kemudian kita peras. Nah, setelah diperas kita campur dengan lem kanji ya. Nah, kita adonis terusnya sampai dia berbentuk seperti tanah liat ya. Nah, kemudian yang kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi setelah kita tadi membuat kerangka daripada patung yang akan kita buat, maka ya adonan bubur koran tadi ya, bubur kertas tadi kita tempelkan pada kawat tersebut. Nah, kemudian yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Nah, jadi kalau sudah selesai ya bentuk ya patung yang kita inginkan tadi ya, maka kita lapisi dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jadi ini ya menjadi kertas yang berwarna patungnya tadi menjadi berwarna putih. Nah, kemudian yang ketujuh, jemur patung di bawah sinar matahari. Nah, kita jemur. Yang ke-8, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Nah, makanya tadi ya kita lapisi dengan kertas putih ya, ketika kita akan mengecatnya. Nah, itu warnanya akan lebih kelihatan ya. Jadi kita bisa memilih menggunakan cat kayu atau cat tembok. Nah, ini disesuaikan dengan warna yang kita sukai. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk. Nah, ini adalah rangka daripada patung tersebut yang kita buat dari kawat, yaitu masih dalam bentuk. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini ya. Nah, inilah patung yang sudah kita buat ya. Nah, Bang Kakak, itulah ya cara membuat patung dari bubur kertas ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, Miss ingatkan kembali untuk mengerjakan latihan-latihannya dan jangan lupa mengirimkan melalui
melalui WA Miss Kamila. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.